Sedikit menarik juga nih, karena latar belakangnya perkuliahannya kedokteran hewan. Perkembangan gue sebagai ilustrator tuh benar-benar dipengaruhi dari berbagai orang. Itu mungkin akan terdengar klise ya. Banyak banget ilustrator bilang karya yang baik adalah karya yang jujur. Tapi itu gue setuju. Welcome to Studio 101. Kali ini kita bersama seorang ilustrator muda yang bertalenta dan berpengaruh. Welcome, Zidan. Terima kasih. Dan sini gue pengen ngobrol nih tentang perjalanan lo sebagai seorang ilustrator dan cara lo melihat karya. Sampai karya itu bisa bikin orang melihatnya ini punya makna nih kayaknya karyanya. Coba ceritakan perjalanan lo. Oke, perjalanan dari ilustrator ya? Ya. Sebenarnya gue suka gambar tuh dari kecil banget, dari segini, enggak lah. Dari kayaknya TK deh, gambar terus SD, SMP, SMA, sampai benar-benar seriusin gambar tuh di SMA. Terus pada akhirnya ya gue nekonin terus hari-hari gambar gitu, terus tiap hari gambar minimal ngeliat gambar orang gitu minimal banget, dan sampai tiap hari gambar terus ya ngelakuin yang gue bisa aja lah, itu ngegambar. Sampai sekarang gue jadi ilustrator sih, banyak influence gue, terus ngikutin community, terus belajar dari teman-teman profesional, teman-teman senior ilustrator gitu, kayak ya gitulah pokoknya menjadi seorang ilustrator pemula gitu. Jadi kita cukup banyak belajar dan eksplorasi. Berarti awalnya tangan dulu ya lo ya? Betul. Manual tradisional. Nah itu lo masuk digitalnya kapan tuh? Mulai masukinnya? Mulai digital tuh di tahun-tahun awal gue masuk kuliah. Kayaknya tahun 2019 akhir gitu. Ya jadi mungkin sekitar 5-6 tahunan lalu gitu, digital. Sedikit menarik juga nih, karena latar belakangnya perkuliahannya kedokteran ya Dan ya? Kedokteran hewan. Kedokteran hewan ya, akhirnya putar balik menjadi seorang ilustrator. Yes. Nah, perjalanan lo sampai bisa di titik sekarang itu kayak gimana? Waktu dulu tuh gue pas kuliah terhalang. Gue bisa bilang itu terhalang sih, karena ketika lo belajar di kedokteran hewan tuh, pendidikan dokter hewan itu sangat diperlukan namanya practical learning ya, kemampuan praktis tuh. Nah ketika COVID jadi itu terbatas banget gitu, jadi kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu, sementara teman-teman yang lain udah bisa ngelakuin bidang praktek di bidang dokter hewan gitu, sementara gue cuma di rumah diem gitu. Ya udah gue ngembangin skill yang lain gitu kan. Terutama di dokter hewan gue juga sering dikasih tugas belajar anatomi, gambar anatomi, itu sangat ngebantu gue untuk fokusin ngegambar gue sih. Terutama gue ikut di lembaga pers mahasiswa. Itu pers mahasiswa. Pers. Iya, jadi gue bikin majalah, bikin konten, bikin ya segala macam desain sosmed lah di situ. Jadi belajar dari situ, belajar dari kakak kelas juga, belajar otodidak juga kayak gitu. Ya referensi lo apa sih Dan? Kayaknya style lo kan kayak beda sendiri tuh. Apalagi yang tadi gue lihat tuh yang apa? Yang gabung, collab sama Riso Cycle. Iya. Yang jam sama yang kalender tuh. Sebenarnya referensi gue banyak banget. Itu secara apa ya? Perkembangan gue sebagai ilustrator tuh benar-benar dipengaruhi dari berbagai orang. Berbagai orang, berbagai bidang, berbagai skena ilustrasi, skena gambar, skena visual art gitu. Tapi kalau misalkan gue bisa sebut sih, yang gue sangat approach banget itu Eiichi Roda sih, dari One Piece kan. Asik. Kenapa? Karena Nakama. Karena gue tuh dari kecil baca itu terus gitu. Jadi kemampuan gambar gue juga terlatih dari sana. Kan Eiichi Roda tuh cukup kompleks dan detail ya. Nah itu cukup ngaruh ke gaya gue sekarang ya? Gitu ya. Dimana gue tuh pengennya sesuatu hal kompleks, detail gitu, dengan garis-garis gue kalau lo sadar itu. Ya itu tuh mengaruh dari One Piece itu gitu. Nah terus
sampai sekarang banyak pengaruh dari ilustrator lain, baik luar negeri maupun dalam negeri gitu, baik lokal juga banyak banget teman-teman gue, pun juga teman-teman dekatku juga sangat mempengaruhi gue, teman-teman community, teman-teman guru-guru ilustrator asik. Ya gue sempat belajar kayak ilustrator profesional gitu, kayak Gus Desidi, gue belajar ketemu langsung gitu sama dia belajar, terus gue juga dalam tanda kutip banyak mencontek ilustrator lain lah gitu. Gue mah cuman ngikutin yang lain yang udah ada doang gitu, nggak bener-bener ori. Kayak gitu. Tapi emang kalau bisa dilihat tuh ekosistem ilustrasi, anak-anak ilustrator tuh gede juga ya di sini ya. Iya. Sebenarnya nggak terlalu paham juga ya ilustrasi gitu ya. Oke, bisa dibilang sangat gede sih di Indonesia. Tapi kebanyakan ilustrator tuh cukup pemalu dan introvert dan segala macam. Oh kayak lu gitu ya? Iya, segala macam. Ya pokoknya mereka tuh cukup tertutup dan lebih lay down, makanya nggak terlalu terlihat kan. Cuman mungkin ada beberapa ilustrator dalam tanda kutip content creator gitu yang meledak di Indonesia, nah itu yang terlihat gitu. Tapi kalau dilihat lagi, skena ilustrator di Indonesia tuh cukup berkembang sih dan ada gitu. Baik di segala macam industri ya, game, musik, film, terus industri kreatif, non kreatif gitu. Itu cukup berkembang lah ilustrator di Indonesia gitu. Tapi kayak tahap-tahapnya gitu kan, kalau tau gue ya, kalau dari teman-teman gue anak seni rupa tuh, mereka ada tahapnya gitu tuh. Pertama nge-sketch realis dulu tuh, biasanya realis dulu. Baru misal mereka pengen explore yang lain. Iya. Kayak contohnya kayak seniman siapa ya? Pablo Picasso ya? Picasso. Dia kan awalnya realis, terus habis itu bagus-bagus. Dia ngarah, akhirnya jadi kayak abstrak banget kan? Iya, betul. Ya itu mungkin dialami nggak tahu sih gue bisa bilang semua ilustrator ya, karena pada awalnya ilustrator pemula benar-benar awal tuh kan bergerak dari apa yang mereka lihat ya. Kalau misalnya mereka lihatnya secara realis, ya pasti mereka akan belajar ke arah realis dulu gitu, sebelum eksplorasi ke yang lain gitu. Pun ilustrator ya sama kayak gue juga kayak gitu, kayak gue belajar dari realis dulu sebelum eksplorasi ke skena ke style lain gitu loh. Kayak gitu. Tapi berarti aliran lo itu namanya apa? Ada sebutannya sendiri nggak? Apa ya? Aduh, nggak tahu sih, gue juga bingung kalau misalkan ngejelasin ke orang ya. Orang nanya aliran lo apa ya? Gue cuman bisa bilang kayak Zidanisme gitu. Waduh, jangan dong, nggak ada. Karena kalau ngomongin aliran tuh cukup berat ya. Beda dengan art style gitu. Nggak tahu sih, mungkin. Tapi gue pikir itu dua hal yang berbeda sih, karena aliran tuh dipengaruhi juga sama aspek lain, misalnya kayak sosiologi seniman, atau nggak aspek historis juga dari seorang senimannya juga gitu. Jadi kalau dibilang aliran apa ya, gue juga bingung sih. Mungkin kontemporer, nggak tahu. Gue juga nggak bisa nilai juga sih, karena ya siapa gue juga bukan bagian dari bidang seni kan, jadi mungkin nggak tahu. Mungkin gue nggak punya hak untuk ngomongin aliran. Yang penting gue cuman, gue bisa bilang gue terinspirasi besar dari style-style komikal gitu. Itu tapi aja sih. Selama karya-karya yang lo bikin nih, ada nggak sih lo kayak yang karya yang bener-bener bikinnya subjektif banget gitu? Wis, orang main tuh kayak susah ngertiin karya lo kayak gimana. Oh ya, itu pas awal-awal gue ngegambar itu sangat subjektif. Aliran gue cukup bilangnya surreal, karena kan surrealis kan cukup subjektif dari senimanis juga kan. Cukup susah untuk ngejelasinnya juga. Gak sedikit juga karya gue yang ya cukup, namanya juga art ya, maksudnya pasti ada ya sisi subjektifnya juga sih dari gue sih. Contohnya kayak misalkan gue tuh suka banget bahasan-bahasan sosial gitu, karena itu yang dekat dengan gue gitu. Itu yang gue tahu, itu yang gue rasain selama gue hidup. Asik. Jadi filosofi banget ya. Gak apa. Nah, ya bagus biar bagus ini. Biar daging. Anjay. Daging. Ya itu dari situ gue rasa karya-karya gue cukup sebagian besar subjektif sih. Karena ya balik lagi, ya itu yang gue buat gitu. Gue menggambar apa yang gue tahu aja. Gitu. Berarti ketika ada orang yang lihat nih,
Lo nggak menuntut orang itu buat ngerti juga ya. Itu Iya. is okay atau Bagi gue tuh ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang mampu menjelaskan dirinya sendiri gitu, tanpa harus dijelaskan sama ilustratornya gitu. Jadi si viewer, si penikmat itu udah tahu kelibat gitu, tanpa harus memikirkan dalam-dalam ataupun nanya ke ilustratornya gitu. Bagi gue itu ilustrasi yang terpoin lah, cukup baik gitu. ya sempat ada kayak diskusinya gitu nggak sih? Apanya? Kalau kayak beda karya gitu, kalau ilustrator tuh acara-acara gitu, acara-acara Nah beda itu karya. sebenarnya ada beberapa, tapi nggak cukup, apa ya bilangnya, nggak cukup, nggak tahu sih, mungkin gue mainnya kurang jauh ya, tapi menurut gue beda karya ilustrasi di scene ilustrasi sendiri cukup kurang sih. Paling beda karyanya masuk ke portfolio review. Tapi bagi gue tuh portfolio review terlalu kapitalis sentrik. Asik. Iya, Iya. karena ujung-ujungnya lo dinilai karya lo untuk bekerja gitu. Maksudnya kan ada beberapa orang yang gambar tuh bukan untuk cuman bekerja gitu, bukan cuman untuk mendapatkan uang gitu. Nah, bagi gua penilaian itu nggak tahu sih, mungkin balik lagi mungkin mainnya kurang jauh, tapi yang sepengetahuan gua kurang ada sih di berbagai scene gitu. Ada misalkan review komik, tapi udah jarang banget itu, kayak bisa berapa lama gitu loh. Maksudnya beberapa waktu yang dulu gitu. Sekarang sih masih kurang sih gitu. Di berbagai macam scene ya. Balik lagi. Kan lu sekarang freelance nih Dan. Nah lu ketika freelance tuh kebanyakan tuh lu yang ngikutin kemauan si brand ini atau brand ini ngikutin lu tuh? Nah lu gimana cara mempertahankan sebuah style lo yang itu Iya. dikawinkan dengan tuntutan brand misalnya? Nah itu gue ngebedain dua hal. Gue sebagai artis, seniman gitu, atau gue sebagai desainer. Kalau misalkan gue sebagai desainer, gue bakal ngikutin kemauan brand gitu. Makanya tergantung project juga, gitu. Kayak misalkan brand ngebebasin 100% art direction ke gue, ya udah berarti itu di situ sisi artisnya lebih tinggi dibanding sisi desainernya gitu. Sebaliknya misalkan brandnya punya sebuah pakem tersendiri di art directionnya, ya berarti gue mau nggak mau harus ngikutin apa maunya brand kan, kayak gitu. Jadi ya tergantung project lagi sih. Jadi bisa dibilang karya-karya lu sekarang itu udah mempresentasikan diri lu sekarang ya? Iya, semoga sih. Gue bilang semoga karena itu sebagai apa ya, doa dan harapan aja. Karena untuk sebagai perkembangan gue juga sih. Kalau misalkan gue bilang iya, berarti gue udah nyampe ke sana. Tapi menurut gue sendiri belum 100% gitu, belum maksimal gitu. Jadi gue punya tuntutan untuk lebih berkembang lagi gitu. Oh, berarti lu masih pengen eksplorasi dengan gaya-gaya yang lain ya? Iya, karena gaya gue sendiri kan terinspirasi dari banyak hal ya. Banyak dari buku children book, dari komik, dari high end illustration, lowbrow. Iya, lowbrow. Sangat-sangat terpengaruh dari banyak segala macam style dan skena ilustrasi kayak gitu. Lu memandang lu 5 tahun ke depan ini gimana? Asik. Tentang dunia ilustrasi di Indonesia. Apa nih, gue memandang gue sendiri atau dunia ilustrasi Indonesia? Lu dulu deh. Gue dulu. Gue akan mencoba untuk eksplorasi lebih. Gue akan mencoba untuk menjadi orang yang bermanfaat lah. Amin. Asik. Tapi emang serius sih, maksudnya gue nggak mau ilustrasi gue cuma buat bermanfaat buat gue sendiri sih. Semoga itu bermanfaat buat orang lain juga. Pun juga buat ke skenanya juga. Jadi ya itu yang gue harapin gitu di 5 tahun ke depan dengan eksplorasi juga sih. Nah, kalau skena komunitas di Indonesia, ilustratornya tuh menurut lo berpotensi banget gak sih? Iya benar, berpotensi banget. Di berbagai macam, balik lagi ya, di berbagai macam industri skena ilustrasi gitu. Mereka tuh cukup lay down juga karena mereka gambarnya bagus-bagus gitu. Klien mereka sangat-sangat gede-gede gitu. Bagi gue ilustrator Indonesia di kalangan internasional tuh cukup
harusnya ya, dan gue bisa pastikan bisa dipandang juga gitu ilustrator Indonesia gitu. Jadi skena ilustrasi Indonesia baik yang baru maupun yang udah profesional menurut gue cukup sehat sih. Jadi kedepannya juga mungkin akan berkembang, semoga ke arah yang lebih baik dan semakin maju di Indonesia. Amin. Hidup Indonesia. Lu nggak mau ini apa bikin ilustrasi yang berhubungan sama pemerintah? Pernah. Gue pernah. Oh, iya? Banyak banget. Nah, lu iya. sempet kayak disenggol-senggol gitu nggak? Oh, maksudnya ini sampai sekarang belum sih. Belum. Cuman Jangan. Karena gue mainnya aman ya. Oh, Maksudnya kan iya. gue nggak secara terang-terangan. Metafora ya. Iya. Lu masukin simbolisme. Iya, simbolisme dan shout out juga buat ke ilustrator yang berani, itu menurut gue cukup keren sih mereka, langsung to the point ngekritik pemerintah lewat karya sih. Gue mah cuman sebenarnya lewat karya juga, tapi mungkin nggak langsung to the point seperti mereka itu banyak banget gitu. Boleh tuh, lu to the point juga nggak apa-apa. Wih, belum seberani mereka gue. Bisa lah nanti mungkin ke depannya kali. Aman aja. Nah biasanya ini lo karya-karya lo dicetaknya mostly tuh pakai teknik apa? Mostly sebenarnya digital sih, karena itu paling approachable, paling dekat. Kita juga sempat kolaborasi ya beberapa Betul. karya dalam bentuk cetak riso. Yes. Gue penasaran, sebelumnya lo sendiri udah cukup familiar sama risograf? Apa justru lo baru kenal atau langsung tertarik gitu? Ya, oke. Gue awal mula kenal riso tuh sebenarnya gue tahu dari skena art market di Indonesia sih. Berbagai macam ilustrator tuh gunain riso. Terutama kan risografi kan lagi naik ya beberapa tahun belakangan. Dan cetakannya juga berada di mana-mana di art market gitu. Jadi itulah yang dari sana gue tahu kalau misalkan ada teknik risograf gitu loh. Nah terus seiring berkembangnya gue masuk ke Maple asik sebagai intern, diajarin juga sama Cilulu mengenai riso kan. Iya, jadi di situ gue lebih mendalami riso, gimana tekniknya, gimana mesinnya, gimana seberapa rumit pengerjaannya kayak gitu, dan gimana sebagus apa hasilnya gitu. Ada nggak sih yang berubah dari cara lo melihat atau merasakan karya itu sendiri? Iya, Berbeda. bagi gue riso kan punya identik imperfection ya. Yes. Dan bagi gue itu juga selaras dengan style gue sih, dengan apa yang gue kejar juga, sebuah imperfection. Gambar gue juga nggak muluk-muluk untuk perfect gitu. Jadi bagi gue ketika mencetak riso tuh punya vibe dan feeling baru gitu loh. Jadi memperkuat apa yang gue pengen sajikan gitu, secara visual grafis gitu, secara cetak. Mantap. Nah kalau ditarik lebih luas lagi nih Dan, Yes. di tengah era yang serba digital sekarang, berapa karya cetak riso masih punya tempat? Pasti akan punya tempat sih, karena balik lagi ke sebuah identitas dari riso sendiri gitu. Riso kan punya feeling dan beda ya. Jiwanya tersendiri gitu. Bagi gue, riso nggak akan mudah untuk ketinggalan zaman gitu. Dia akan terus punya penikmatnya tersendiri gitu. Dia akan terus mencetak dirinya sendiri gitu ke penggemar baru, mungkin pelaku baru gitu. Jadi eksplorasi risograf tuh menurut gua akan punya tempatnya tersendiri gitu di skena ini, skena visual. Dari itu semua nih, menurut lo apa sih yang bikin sebuah karya terasa hidup? Hidup. Pertama jujur sih, jujur. Itu mungkin akan terdengar klise ya. Banyak banget ilustrator bilang karya yang baik adalah karya yang jujur. Tapi itu gue setuju. Yang jujur sama ilustratornya, yang jujur untuk apa yang akan dia bawa narasinya gitu. Itu hal lebih hidup gitu. Lo ada challenging tersendiri nggak sih ketika berkolaborasi dengan cetak riso? Ya, pertama challenging dari jumlah warna sih.
Iya benar. Iya, Cuma 2 ya. Iya. Karena Briso kan bukan punya keterbatasan warna ya, tapi lebih ke arah punya teknik tersendiri untuk menyesuaikan warna itu gitu loh. Jadi gue cuma dikasih maksimal 2 warna gitu untuk menyesuaikan art style gue. Dan itu menurut gue challenging paling utama sih, menyesuaikan art style, terus gimana, apakah file itu bagus gitu, apakah filenya akan tercetak baik gitu. Nah itu bagi gue challenging di situ. Karena kan kalau misalkan sebut aja digital gitu, ini digital juga nggak, maksudnya lebih mudah gitu dibanding riso gitu. Lo nggak harus mikirin, ya emang harus mikirin sih, tapi nggak seribet riso yang harus mikirin warna, harus mikirin jumlah layernya gimana gitu, kayak gitu sih. Nah tapi prosesnya itu kan lumayan ribet ya. Iya. Menurut lu sepadan sama hasilnya nggak yang dikeluarkan? Iya sih bagi gue sepadan, cukup sepadan, sangat-sangat sepadan. Nah lu sebagai ilustrator muda yang masih terus berkembang, apa nih yang mulai berubah dari cara lo melihat karya dan diri lo sendiri? Sebagai orang muda tentunya banyak influence dan rasa untuk eksplorasi itu tinggi kan. Bagi gue itu sangat mempengaruhi gue sih. Ya, baik secara ideasi maupun ke praktik menggambar gitu. Jadi udahlah sikat apa aja gitu. Semoga 5 ilustrator favorit lo. Ayo, Indonesia aja. Indonesia? Iya. Gus Desidi Top satu. 5, siapa? Gus Desidi. Gus Nisidi, oke. Iya, satu. Kenapa? Lu suka art style-nya atau? Gue suka art style-nya. Gue suka apa yang dia bawa, narasi yang dia bawa. Lo tau Gus Desidi kan? Nggak Dia tahu ilustrator Bali, dia cukup cultural things-nya cukup kental gitu. Jadi gue suka macam yang dia juga pernah ngajarin gue. Asik. Satu. Terus kedua itu ada Betania Brigita. Betania Brigita? Iya. Bagi gue gimana ya, komposisi dia dan pewarnaan flatnya itu juga cukup menginspirasi gue. Ternyata bisa juga ya kita bikin flat illustration gitu, yang lucu-lucuan gitu. Bagi gue dia keren banget sih, Betania Brigita. Terus Ulang Suno juga, gue suka banget. Ulang Suno ya gue. Iya, Ulang Suno dengan konsep kulturalnya juga. Dia yang ini kan ya rada mirip-mirip wayang kan style-nya ya? Iya betul banget. Terus gimana dia mengkomposisikan ilustrasinya ke berbagai macam medium, baik kayak art print, book cover, editorial, itu kayak menurut gue cukup oke banget lah, dia keren banget sih. Terus apa tadi, keempat ya, by sequence sih. By sequence? Iya, sequence. Iya. Gue terinspirasi banyak dia, terutama gue cukup sering ketemu sama dia lah, jadi sering ngomong hal-hal filosofi. Shout out to Bang-abangan ya. Bang Saka, shout out. Bagi gue dia kayak ngebuka mata gue ke kehidupan lo bro, gimana dan kultural hip hop gitu terutama ya, musik. Secara ide gue suka banget konsep dia, kayak gitu sih, salah satu favorit gue lah. Terus yang terakhir mungkin siapa ya? Pussy Doodle. Siapa? Teman gue. Pussy teman Doodle. Ya, jadi dia memperkenalkan gue juga ke skena ilustrasi ini gitu. Jadi salah satu favorit gue juga. Terutama di bidang gimana ya? Bagi gue ilustrasi itu bukan cuman secara material gambar terus ya. Bagi gue juga kita harus hidup bersosial juga di skena ini gitu. Jadi gue sama Bang Davi itu sangat respect lah ke dia gitu. Salah satu favorit gue lah gitu. Udah, Nice. Thank you. Boleh. Nambah referensi gue. Referensi. Gue tanya Art Next, kalau enggak istrinya itu. Iya, artis juga bagus, fantasi. Iya, mantap sih. Iya. 5 yang tadi tuh bagi gue sangat influence buat gue sih. Tapi secara art style lu tuh mirip Lowbro kan ya? Iya, nggak salah ya? terpengaruh. Sekarang gue sangat terpengaruh dengan Lowbro gitu. Gue pikir Lowbro lebih jujur ya dibanding Highbro. Karena Iya. gimana ya? Lowbro juga
gue baru sadar kalau misalkan gue juga terinfluence dari kecil dengan hal-hal low bro gitu, hal-hal yang cukup dekat gitu. Makanya sampai sekarang gue sangat menyukain scene itu sih, scene low bro gitu. Karena balik lagi, karena jujur gitu. Bukan jujur sih, lebih ke arah, ya jujur tapi gimana ya? Bagi gue cukup approachable dan dekat gitu. Low bro bagi gue cukup inklusif lah gitu. Tapi kalau lo nih ngeliat karya lo, ilustrasi lo, kira-kira lo ngeliatnya tuh kayak lagi dengerin lagu genre apa? Wih, kayak King Gizzard. Anjing, bisa ya bisa. Kayak King Gizzard dan Wizard. Kenapa tuh? King Gizzard? Karena estetika King Gizzard gue ambil secara eksploratif gitu. King Gizzard tuh bagi gue, Oh dia nggak ini ya soalnya nggak apa? Kan dia albumnya beda-beda kan genre-nya kan? betul, dan eksploratif, benar-benar eksploratif itu dia bisa maskulin dengan genre rock metal gitu, bisa juga feminim gitu. Jadi menurut gue eksplorasi secara ide oleh King Gizzard tuh nge-inspirasi gue banget sih. Gue kan juga terinspirasi dari berbagai macam art style, dan gue juga pengen art style gue juga kemana-mana gitu, nggak cuma pengen terjebak di dalam satu mood aja gitu. Jadi ya bisa eksploratif lah gitu, seperti apa yang dilakukan oleh King Gizzard itu. Lu selama ngerjain ilustrasi paling seneng tuh ada nggak sih karya yang satu karya yang bikin lu ini paling mantep nih di antara karya gue yang lain nih? Mungkin yang kalender sih, karena gue pikir konsepnya itu cukup matang ya, dan gue ngerjain itu cukup ngebut juga. Coba di mana? Terus apa lagi? Ya itu gue cuma terbatasi dengan 2 warna, dan gue harus mikir kayak gimana sih nge-eksplorasi 2 warna itu gitu loh. Gimana nge-eksekusi konsepnya gitu, dan finally akhirnya alhamdulillah jadi gitu. Nah ini mungkin bisa dijelasin dan maknanya apa sih konsep-konsep ini kalender? Jadi tuh gue sebenarnya ngebawa konsep sebuah harapan kolektif gitu. Dimana kalau kita ngelihat keadaan sosial sekarang, terutama menjadi warga negara Indonesia, cukup chaos ya. Makanya apa yang kita bisa lakukan, kita cuma bisa berharap satu sama lain gitu. Nah ini gue nge-eksplorasi dan eksekusi dari konsep itu ke dalam berbagai macam pekerjaan gitu loh. Bagi gue pekerjaan terutama banyak blue collar worker yang gue hadirin di sini. Jadi setiap bulan gitu gue kasih pekerjaan beda-beda. Misalkan ini sebuah pekerja graphic designer sebenarnya nih, karena gue ngeliat diri gue sendiri gitu, ilustrator. Nah ini di Februari ada guru gitu, terus di Maret ada tukang nasi goreng. Di April ada Kopaja. Iya, sebenarnya itu TJ sih, Transjakarta. TJ. Karena kan lebih rapi. Iya. Ada seragamnya. Ya, jadi driver Transjakarta yang di bulan Mei ada bilangnya office boy mungkin, atau ya Mas Restu ya? iya. Jadi di bulan Mei itu ada office boy, terus di Juni ada penjaga warung. Gue pikir gak ada orang yang gambar penjaga warung gitu, dan mereka tuh perlu perlu di up juga gitu loh. Yeah. Kayak ternyata penjaga warung, pedagang warung tuh sebenarnya pekerjaan yang dekat dengan Kita sehari-hari ya gitu loh. Jadi kayak cukup menarik banget kalau misalkan ada digambar gitu. Underrated sih emang penjaga warung. Terus ada pengendara ojol, karena gue sering banget menggunakan ojol. Terus ada guru medis. Nah, ini ada dokter. Ya sebagai sesama buruh medis gitu juga. Terus berharap lah gitu sama mereka. Terus ada pekerja kantoran biasa. Mungkin ini seperti akuntan ataupun copywriter ya. Ya. Jadi di depan laptopnya. Terus di Oktober ada ibu rumah tangga.
Bagi gue ibu rumah tangga juga sebuah pekerjaan yang sangat-sangat penting gitu loh. Pertama di kehidupan manusia, semua manusia gitu loh. Yes. Karena kita pernah gimana ya, harus berterima kasih lah kepada mereka gitu. Terus November ada Apa tuh? Kurir ya? kurir, ya betul, ada kurir juga karena gue sering beli barang-barang, jadi shout out juga ke abang-abang kurir dan kakak-kakak kurir. Terakhir ada penjaga pom bensin. Iya benar. Nah itu sih di 12 bulan ini gue mencoba untuk berbagi Profesi-profesi Iya, yang profesi. memang jarang diangkat dipandang lah, orang-orang iya. ya. Bagi gue mereka cukup dekat dengan kita gitu sebagai warga negara, dan semoga kalender ini juga sebagai harapan gitu loh untuk kita satu sama lain untuk saling menjaga, saling berbuat baik gitu loh. Karena kita udah ditinggal di negara yang cukup ribet. Iya, kayak gitu. Terima kasih negara. Terima kasih. Ya, kalau yang Oke. jamnya itu Ada juga jamnya ya. Ada jam juga. Nah, boleh nih, menarik banget nih. Sebenarnya kelanjutan juga. Buat gua aja dan ya. Boleh, guys. Sebenarnya kelanjutan juga dari sebuah gue Anu representasin harapan itu dalam bentuk bintang gini. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari konsep harapan kolektif dari kalender tadi. Jadi di sini ada, ya gue harap harapan kolektif itu selalu berjalan seiring waktu gitu loh. Jadi ketika lo ngeliat jam ini, jadi nginget lah kalau misalkan kita bisa menjadi warga negara dan orang yang lebih baik di kemudian hari gitu. Semoga ya. Dan, Yap. gua tertarik nih sama jamnya kayaknya. Ya. Sebenarnya lo bisa dapetin itu di Tokopedia-nya Isocycle. Jadi jam dan kalender itu lo bisa dapetin di sana gitu. Terakhir nih Dan, Aman. di fase sekarang ini, apa sih yang lagi lo kejar? Asik. Mengejar apa sih lo? Ngejar apa sih gue di dunia ini ya? Apa ya? Ngejar apa ya? Ya gue juga bingung semoga. Sebenarnya banyak banget sih yang gue kejar. Tapi kalau misalkan disebut satu kata, paling jadi diri sendiri aja lah gue kerja, makin gue kejar gitu loh. Kayak gitu. Coba untuk eksplorasi diri aja. Asik. Apa yang bikin lo masih terus berkarya sampai hari ini? Apa yang masih ngebuat gue berkarya? Karena gue masih hidup. Yang butuh duit ya? Iya, enggak juga sih. Karena gue masih hidup gitu. Kayak bagi gue berkarya. Gue berterima kasih karena terutama kan diri gue sendiri. Terima kasih udah bisa melanjutkan berkarya gitu, sehingga gue masih bisa hidup gitu, kayak gitu. Baik secara ekonomi, baik secara filosofi, baik secara psikologis. Makanya terima kasih lah. Gue kasih dua pilihan nih, idealis apa realistis? Secara apa nih? Secara apapun itu. Selalu berkarya. Oh ya, idealis. Idealis tetap. Iya. Nggak tahu ya, mungkin masih muda kali ya. Nggak tahu. Masih pengen explore ya soalnya. Iya. Nggak tahu, bagi gue ya maksudnya nggak menutup kemungkinan untuk realistis ya, tapi idealis tuh penuh dengan konsep-konsep baru gitu loh. Penuh dengan menjadi diri sendiri gitu loh. Bagi gue itu cukup penting banget lah. Kayak gitu dibanding sebenarnya nggak membandingkan realistis sama idealis ya. Tapi untuk sekarang gue memilih untuk jadi Idealis dulu ya. Iya. Obrolan yang sangat menarik dengan Terima Zidan kasih. hari ini. Terima kasih. Jadi banyak insight-insight baru. Thank you Zidan. Thank you juga. Sampai Mas berjumpa lagi di Terima kesempatan berikutnya. Yes, Semoga thank you. kita akan terus berkolaborasi Amin. dan berkarya Let's go. Gas. untuk masa depan Indonesia Yeah. yang lebih baik. Oke. Nice. Oke, thank you juga buat Adara Coffee udah Terima kasih, menyediakan Andara. tempat se-cozy ini
Wis. Asik. Terima kasih Andara Coffee. Terima kasih juga Resource Cycle. Thank you.